Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Selamat datang di ibadah online PPK SMK Negeri 2 Palu. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita, mari kita simak peraturan-peraturan berikut ini. It's flowing deep inside, a well that won't run dry. You make me come alive. Yeah, you refresh my soul. Jesus, you refresh my soul. More than I can know. Jesus, your love overflows. Demikian peraturan-peraturan yang ada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, puji Tuhan, mau kita bersyukur, kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji meninggikan nama Tuhan, mari kita berdoa. Makasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Makasih banyak Bapa di surga, kami akan meninggikan Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Kau urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau urapi kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan berbicara juga ya Bapa. Engkau urapi ya Bapa. Makasih banyak Bapa di surga, berkati juga teman-teman yang sedang menonton ya Bapa. Engkau urapi juga ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dari awal kita katakan dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirat.
mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari di rumah sembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak disembah. Oh, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah. Haleluya, oh haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami siap memuji meninggikan Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, oh. Yesus, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa
segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib semuanya, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Maka seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh indah dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Oh, dan Kau dekat. Maka seluruh pengertianku
bisa membalas kesetiaan. Sungguh indah dan berharga. Semua katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami baikku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami sudah meninggikan, kami sudah memuji Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami, urapi pendengaran kami. Jadikan kami hati seorang hamba ya Bapa, yang mau taat, yang mau dengar firman-Mu. Makasih banyak Bapa di surga, urapi juga hamba-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang dia sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Makasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom anak-anak muda, sahabat-sahabat saya. Senang bisa bertemu kembali dan bisa berbagi dengan teman-teman. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat menarik. Dan ini akan dan sudah menjadi pertanyaan banyak generasi, khusus orang-orang yang sekolah. Dan yang untuk saat ini ada sahabat-sahabat saya dari SMK 2 yang ingin rindu kita belajar bersama. Baik, tema kita hari ini atau apa yang kita akan bicarakan adalah apakah perokok itu berdosa atau tidak. Karena di dalam Alkitab tidak pernah dicatat, atau saudara kalau membaca Alkitab tidak pernah secara tertulis Anda membaca kemudian rokok itu dilarang. Nah, ini pertanyaan banyak orang karena tidak pernah dilarang. Kemudian beberapa anak-anak berkata kalau dia dilarang berarti boleh dong, berarti tidak masalah. Sehingga kalau kakak rohani atau pendeta menjelaskan jangan merokok, mereka berpikir tidak dilarang, tidak apa-apa. Baik, kita akan belajar bersama dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan mulai dari pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Kemudian nanti sampai ayat 20 saya akan jelaskan beberapa hal. Baik, saya akan mulai dengan ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, Alkitab ini berkata bahwa segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua itu berguna. Dan aku tidak akan membiarkan hidupku diperhamba oleh apapun. Nah, kata-kata halal kemudian tidak segala sesuatu berguna, kemudian ada kata diperhamba di sana menjadi penting.
Rokok ini, teman-teman, adik-adik saya, saudara-saudara saya, kalau kita merokok, Anda sudah tahu, kita kemudian akan tergantung. Kita kemudian akan diperhamba oleh hal itu. Buktinya apa? Beberapa orang bilang, kalau habis makan kayaknya, kalau tidak merokok, nggak keren, tidak enak. Kayaknya habis bangun atau habis makan kayaknya merokok itu enak. Nah, orang mulai tergantung seakan-akan kalau tidak merokok tidak enak, tidak mantap. Itu kemudian kita diperhamba. Atau hal yang lain di ayat ini, apakah sesuatu itu berguna atau tidak? Saudara bisa kemudian merenungkan di sana, apakah rokok itu baik atau tidak? Nah, hal-hal yang lain yang saya ingin jelaskan, kemudian nanti kita akan beri keputusan. Ayat 16 saya akan bacakan buat teman-teman yang hadir, yang mendengarkan pesan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Alkitab berkata bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Artinya, kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, seharusnya kau akan tahu untuk apa hidupmu ini. Nah, memang tidak dilarang dalam kitab jangan merokok. Tapi pertanyaan yang pertama tadi, apakah itu berguna? Adik-adik tahu tentunya bahwa rokok tidak berguna. Jadi kalau Alkitab bilang itu tidak berguna, pertanyaan saya, merokok boleh? Tentu saja saya akan berkata, tidak boleh. Kenapa? Sebab tidak berguna. Secara kesehatan, Anda bisa tahu, merokok akan merusak hidupmu. Paru-parumu akan rusak, jantungmu akan rusak. Kau mungkin berkata, buktinya orang merokok tidak mati. Tapi kau tidak bisa maksimal dengan Tuhan karena banyak gangguan dalam hidupmu karena rokok itu. Anda pernah dengar kata-kata di Facebook atau di sosial media, selalu Anda dengar kata-kata seperti hal ini. Beristirahatlah dengan damai. Pertanyaan saya, kalau orang mati kemudian tidak memaksimalkan hidupnya untuk melayani Tuhan, apakah orang itu beristirahat dengan damai? Tentu saja tidak. Kenapa? Banyak generasi yang rusak karena salah satu rokok, minuman keras, dan lain-lain adalah narkoba. Apakah dia beristirahat dengan damai? Saya berani bilang, dia tidak beristirahat dengan damai. Kenapa? Masa hidupnya yang seharusnya dia beri bagi melayani Tuhan, dia maksimal sebagai anak muda, dia harusnya jadi berkat di sekolahnya, dia pengaruh di kuliahnya, tapi tidak jadi pengaruh. Dia tidak beristirahat dengan damai. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Nah, salah satu Tuhan mau pakai lewat hidupmu. Nah, kalau tubuhmu sakit, tubuhmu tidak maksimal, bagaimana kau mau beri sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Nah, hal yang pertama, merokok tidak ada gunanya. Yang kedua, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kau merusak, kau tidak memuliakan Tuhan. Kau tidak menyenangkan Tuhan. Kau rusak tubuh bait Allah. Tapi kemudian hal ini akan menjadi alasan lain. Alasan lain adalah, kan ada hal yang banyak yang merusak tubuh manusia. Bisa makanan. Nah ini, dengarkan saya, adik saya, sahabat-sahabat saya. Kita waktu bertumbuh dengan Tuhan, semakin hari harusnya semakin dewasa. Makin dewasa itu maksudnya apakah? Gini ya, adik-adik. Semakin hari kita harus mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita belum tahu semua apa yang terbaik, belum. Nah, day by day, hari demi hari, kalau kita mulai tahu bahwa itu merusak, ayo kita bertobat dari hal yang merusak itu. Hari ini baru kau tahu tentang rokok merusak, ayo bertobat dari hal itu. Besok dan seterusnya, minggu depan, 2 minggu depan,
ada makanan yang merusak hidupmu, ayo kita bertobat. Day by day kita harus melakukan perubahan dalam hidup kita. Semakin hari kita bisa maksimal. Saya tahu ada banyak yang belum kita lakukan dalam hidup ini, tapi sebagai generasi, sebagai sahabat saya orang-orang muda, ayo satu dan yang lain kita selalu mengingatkan, kita maksimal dengan Tuhan, dan hal-hal lain kita makin maksimal. Kita akan menyenangkan Tuhan dalam hidup. Yang terakhir, ayat 20. Alkitab bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengarkan saya, Tuhan menyelamatkan kita. Memang itu manusia roh. Tapi wujud manusia roh kita yang diselamatkan Tuhan, Tuhan mau manusia roh yang berdiam dalam tubuh jasmani ini. Tubuh jasmani ini harus jadi bagian untuk menyenangkan hati Tuhan. Tubuh kita, makanya jangan rusakkan. Kenapa kemudian alasan jangan rusakkan? Saya mau beritahu. Kalau kau beli sesuatu atau barang atau handphone ini, sejak handphone ini ada padamu, itu menjadi hakmu, menjadi milikmu. Pemilik toko tidak boleh campur karena kau punya. Saya mau beritahu kepada adik-adik saya, kalau hidupmu telah dibeli, bayar lunas oleh Tuhan, saya mau beritahu, sejak hari itu tubuhmu adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kau harus persembahkan. Kalau kau tidak mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, saya mau tanya, Anda melawan Tuhan. So, merokok tidak memuliakan Tuhan. So, tubuhmu adalah milik Tuhan. Dia mau kehidupanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi teman-teman, bukan soal tidak ada ditulis atau tercatat tidak, tapi saya mau beritahu, kalau Anda merokok, Anda merusak tubuhmu. Dan kalau Anda merokok, Anda tidak memuliakan Tuhan. Dan kalau Anda merokok, tidak membuat hidupmu jauh lebih baik. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kau miliki hari ini. Tuhan memberkati adik-adik saya. Dan saya berdoa, kami berharap melalui pesan ini akan memberkati kita semua. Baik, saya rindu sekali berdoa buat sahabat-sahabat saya yang mendengarkan pesan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat generasi yang mendengarkan pesan ini. Biarlah Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhan menjamah generasi ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang mengenai merokok, mereka bertobat. Mereka akan melakukan, mereka akan menyenangkan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, baik kamu minum ataupun makan, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan belajar bersama apapun yang kami lakukan. Kalau kami mengambil keputusan untuk tidak merokok, kami tahu kami sedang membuat komitmen untuk hidup ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati generasi ini, berkati semua yang mendengarkan pesan ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sekali kami berdoa buat bangsa ini, di mana banyak generasi yang hari-hari ini, orang-orang muda, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, merusakkan tubuh mereka dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan menjamah setiap mereka. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Saya Julita Anastasia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. God bless you. A river so full of life.